Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Nabi Saleh alaihissalam telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala pada hari Rabu. Allah Ta'ala membinasakan mereka semua dengan suara jeritan Jibril alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami menimpakan atas mereka suatu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumputan kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Quran Surat Al-Qamar ayat 31. Dikisahkan bahwa pada suatu hari Nabi Saleh alaihissalam memberitakan kepada kaumnya bahwa pada masa itu akan lahir di tengah-tengah mereka seseorang yang akan menjadi sebab kebinasaan kaumnya itu. Maka para pemuka kaum lalu mengadakan perundingan untuk membahas persoalan tersebut. Akhirnya mereka memutuskan, mereka berkata, kita harus memisahkan diri dari istri-istri kita, dan bila ada yang hamil maka kita bunuh anaknya yang laki-laki. Kemudian keputusan itu mereka ambil dan mereka laksanakan. Salah seorang wanita melahirkan anak laki-laki, akan tetapi tidak dibunuhnya sebab ia belum pernah mempunyai anak. Anak itu dinamakan Qadarun. Sebanyak 9 kaum telah membunuh anak laki-laki mereka. Maka tatkala mereka melihat si Qadarun telah menjadi seorang pemuda, mereka merasa menyesal telah membunuhi anak-anak mereka dahulu. Kemudian mereka pun lalu berunding untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Quran Surat An-Naml ayat 48. Mereka berkata, sebaiknya kita pergi keluar kota dahulu, kemudian kita kembali secara sembunyi-sembunyi. Pada saat itulah kita bunuh Saleh, lalu kita bersumpah dengan nama Allah pada kerabatnya bahwa kita tidak membunuhnya dan kita tidak tahu menahu tentang pembunuhan itu. Pada waktu itu umur si Qadarun 15 tahun. Ketika mereka sedang minum-minum arak, mereka membutuhkan air, sedangkan pada hari itu adalah giliran unta untuk mendapatkan air. Mereka mencari air ke sana kemari, namun tidak mereka dapatkan. Akhirnya si Qadarun bangkit seraya berkata, menurut pendapatku sebaiknya kita membunuh saja unta Saleh itu, karena kita dalam kesulitan. Kawan-kawannya menjawab, itu benar. Kemudian ia pun lalu mengambil sebilah pedang, lalu keluar dengan sembunyi-sembunyi di rumput-rumput gunung. Pada waktu itu adalah saat unta kembali dari gilirannya minum air. Tatkala unta itu telah mendekat, maka dengan segera si Qadarun merayap dan membunuhnya. Ketika ia akan membunuh pula anak unta itu, maka anak unta itu pun berlari ke gunung tempat ibunya dahulu keluar. Maka dengan kuasa Allah, gunung itu terbelah dan masuklah anak unta itu ke dalamnya. Sa'id bin Al-Musayyad rahimahullah ta'ala berkata, adapun sebab terbunuhnya unta Nabi Saleh itu adalah minuman keras, dan fitnah Harut dan Marut juga disebabkan oleh minuman keras. Sebab terbunuhnya Nabi Yahya juga karena minuman keras, dan kaum Nuh mengganggu Nuh alaihissalam juga disebabkan minuman keras, dan sebab penyembahan anak sapi pada bangsa Israel juga minuman keras, dan pembunuhan terhadap Utsman radhiyallahu anhu juga disebabkan minuman keras. Juga pembunuhan terhadap Sayyidina Husain radhiyallahu anhu disebabkan oleh minuman keras. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minuman keras adalah raja kejahatan. Ketika Nabi Saleh alaihissalam mengetahui terjadinya pembunuhan atas unta mukjizatnya itu, maka beliau mengatakan kepada kaumnya, kalian boleh berleha-leha di rumah kalian selama 3 hari. Setelah itu akan datang siksaan dari Allah Ta'ala kepada kalian. Alamatnya adalah
muka-muka kalian pada hari pertama akan menjadi kemerahan, dan pada hari kedua menjadi kekuningan, dan pada hari ketiga akan menjadi hitam legam. Tatkala mereka melihat tanda-tanda seperti yang diucapkan Saleh itu, maka mereka berkata, "Mari kita bunuh Saleh seperti kita bunuh ontanya." Mereka lalu menuju ke tempat tinggal Saleh alaihissalam. Hal itu terjadi pada hari Rabu. Kemudian Jibril alaihissalam datang sambil mengambil tembok-tembok kota itu, lalu digoncangnya dengan keras. Setelah itu ia menjerit dengan sekeras-kerasnya sehingga mereka semuanya mati seketika. Allah yang telah mengeluarkan onta dari dalam gunung karena doa Nabi Saleh alaihissalam tentu dapat pula untuk menyelamatkan onta itu dari pembunuhan orang-orang kafir itu. Namun ia sengaja membiarkan orang-orang kafir itu sehingga akhirnya onta itu mereka bunuh. Dengan demikian orang-orang Islam akan merasa berduka dengan adanya pembunuhan itu, maka berhala mereka mendapatkan pahala. Sedangkan orang-orang kafir itu merasa gembira dengan pembunuhan itu, maka mereka berhak mendapatkan azab dan siksaan. Dan Allah pun dapat menyelamatkan Sayyidina Husain dari pembunuhan, namun Allah membiarkan mereka membunuhnya, sehingga orang-orang yang membunuhnya itu berhak mendapatkan azab. Sedangkan orang-orang yang merasa berduka karena pembunuhan itu akan mendapatkan pahala. Timbul pertanyaan dalam benak kita, jika dikatakan bahwa Sayyidina Husain itu lebih afdal dari onta, kenapa ketika onta itu dibunuh lantas turun azab, sedangkan ketika Sayyidina Husain dibunuh tidak turun azab? Jawabnya adalah sebab onta itu adalah sebagai fitnah bagi kaum saleh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 27, "Sesungguhnya kami akan mengirimkan onta betina sebagai fitnah ataupun cobaan bagi mereka, maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah." Quran surat Al-Qamar ayat 27. Dapat pula dijawab dengan ketika Nabi Muhammad SAW diutuskan ke dunia, maka azab pun terangkat dari seluruh makhluk sebagaimana firman Allah, "Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka." Quran surat Al-Anfal ayat 33. Sedangkan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu adalah putra dari orang yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan di masa Nabi Saleh alaihissalam pintu azab itu masih terbuka sebagaimana firman Allah, "Aku takut kamu akan ditimpakan azab hari yang besar." Quran surat Al-A'raf ayat 59. Sedangkan di masa Nabi Muhammad SAW pintu rahmatlah yang terbuka sebagaimana firman Allah, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.